Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad, karya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Qusayyir hafizahullah ta'ala, dan risalah Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Silakan dibuka halaman 52. Ibnu Qudamah mengatakan, faslun wal imanu qaulun bil lisani wa amalun bil arkani wa aqdun bil jinani. Iman adalah perkataan yang diucapkan oleh lisan, amalan yang dilakukan oleh anggota badan, dan keyakinan yang diyakini oleh hati. Syekh Abdullah Al-Qusayyir di catatan kaki nomor 1, beliau mengatakan al-imanu lughatan at-tasdiqu. Iman secara bahasa Arab artinya at-tasdiq, membenarkan. Mengimani artinya meyakini itu benar. Qala ta'ala an ikhwati Yusuf alaihissalam annahu qalu li abihim alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman tentang saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam ketika mereka berbicara kepada ayahnya, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Di sini Allah Ta'ala menukil perkataan saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Mereka mengatakan, sesungguhnya engkau, wahai ayah, tidak akan mukminin, tidak akan iman kepada kami, walaupun kami benar. Iman di sini artinya tasdik, membenarkan. Sesungguhnya engkau tidak akan membenarkan kami, walaupun kami benar. Atau dengan kata lain, bisa kita sebut juga, iman artinya percaya. Engkau tidak akan percaya kepada kami, walaupun kami benar. Surat Yusuf ayat 17. Ay bimusaddiqin. Bimu'minin artinya bimusaddiqin, percaya. Al-imanu istilahan, sedangkan iman dalam istilah syar'i artinya huwa at-tasdiqu wal i'tiqadu al-jazimu biwujudillahi ta'ala wa fi'lihi. Iman artinya membenarkan dan meyakini dengan yakin tentang adanya Allah Ta'ala dan meyakini dengan yakin semua perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Ini perbuatan-perbuatan Allah. Wa ma'rifatuhu ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa atharihi. Dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya dan athar. Athar artinya makhluk-makhluknya. Min ayatihi wa makhluqatihi wa sairil adillati dallati alaihi. Mengenal Allah dari ayat-ayatnya dan juga mengenal Allah dari makhluk-makhluknya dan dari semua hal yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa sana'u 'alaihi bima thabata lahu minal asma'il husna wa sifatul kamali wa nu'utul 'azamati wal jalali. Dan memuji Allah Ta'ala dengan semua yang sahih tentang nama-namanya, sifat-sifatnya yang sempurna, dan nu'ud, sifat-sifatnya yang azamah, yang agung dan mulia. Wa tanzihuhu 'anil syariki wa syahadati lahu bi annahu wahdahu huwal ilahul haqqu al ma'budu. Mensucikan Allah dari adanya syarik, adanya partner, adanya sekutu, dan bersaksi bahwasanya Allah itu satu-satunya sesembahan yang benar yang berhak untuk disembah. Fahuwal mustahiqqu lil ilahiyati, satu-satunya dia yang benar yang berhak untuk ditujukan uluhiyah kepadanya. Wahdahu la syarika lahu, satu-satunya tidak ada sekutu baginya dalam masalah uluhiyah. Waladzi yajibu ikhlasul ibadati lahu, dan wajib untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Wal kufru wal bara'atu min kulli ma'budin siwahu, dan wajib untuk mengkufuri dan berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Bahwa qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil jinani, ay al-qalbi wa amalun bil qalbi wal arkani. Dan iman itu juga adalah perkataan lisan
diikuti dengan keyakinan hati, jinan artinya qalb, artinya hati, dan diamalkan dengan hati dan anggota badan. Jadi ada amalan hati dan ada amalan anggota badan. Yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil isyani. Dan iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat. Ya, definisi yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Qusair di sini adalah definisi iman versi panjang. Ya, definisi iman secara istilah syar'i versi pendek adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Bahwasanya iman itu adalah qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil jinan. Iman adalah mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, dan meyakini dengan hati. Itu definisi iman secara istilah syar'i yang pendek. Fal imanu billahi ta'ala yashmalu arba'ata asya'in. Maka iman kepada Allah Ta'ala mencakup 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama, at-tasdiqu al-jazimu biwujudihi. Yang pertama, meyakini dengan sangat yakin tentang adanya Allah. Fa innahu huwal mawjudu wa wajibul wujudi li dzatihi. Karena Allah Ta'ala adalah zat yang mawjud, yang ada, yang sifat mawjudnya Allah itu wajibul wujud li dzatihi. Artinya bahwasanya tidak mungkin Allah itu tidak ada. Wajibul wujud artinya tidak mungkin Allah itu enggak ada. Asani, yang kedua, al-imanu bitafarrudihi subhanahu bi af'alihi wa tadbirihi wa mulkihi. Mengimani bahwasanya Allah itu esa dalam perbuatan-perbuatannya, dalam penguasaannya terhadap alam semesta. Fa innahu ta'ala huwa khaliqul alami ulwihi wa suflihi wa ma fihi wa ma bainahu. Allah pencipta alam semesta yang di atas maupun yang di bawah, dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara keduanya. Wa huwa malikuhu wa mudabbiruhu wal mutasarrifu fihi bi muqtada ilmihi wa hikmatihi. Dan dialah Allah satu-satunya yang menguasainya, yang mengelolanya, yang mengubah-ubahnya dengan ilmunya dan dengan hikmah, dengan kebijaksanaannya. Bahwa mewujudul asya'i wa mu'idduha wa mumidduha bima tahtaju ilaihi. Dan dialah Allah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu, yang mempersiapkan segala sesuatu, yang menumbuhkan segala sesuatu, bima tahtaju ilaihi, yang dibutuhkan oleh mereka, oleh makhluk-makhluk yang ada di alam tersebut. Wa yusamma dzalika tauhidur rububiyyati atau tauhidullah bi af'alihi. Meyakini hal tersebut, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala esa dalam perbuatan-perbuatannya, ya, mengelola alam semesta, menciptakan dan menguasainya. Ini disebut dengan tauhid rububiyah, atau disebut juga dengan mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Wa itsbatu ma ja'at bihi an-nususu min asma'illahi ta'ala wa sifatihi wa itsbatu ma'aniha wa ahkamiha. Dan menetapkan apa-apa yang terdapat dalam nas tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, dan menetapkan makna-maknanya dan menetapkan hukum yang terkandung di dalamnya. Wa thana'u 'alaihi ta'ala wa du'a'uhu biha wa tanzihuhu an naqsiha wa abdadiha. Dan memuji Allah dengan nama-nama tersebut dan berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut, dan mensucikan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah dari nama-nama dan sifat-sifat yang bertentangan dengan nama-nama Allah tersebut. Asalitsu al-imanu billahi wahdahu huwal ilahul haqqu al-ma'budu bil haqqi. Yang ketiga, mengimani bahwasanya Allah Ta'ala satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah dengan benar. Alladzi la tambaghi al-ibadatu illa lahu. Yang tidak semestinya ibadah diserahkan kecuali kepada Allah. Wala tasluhu li ahadin siwahu. Dan tidak benar dan tidak dibenarkan ada ibadah yang diserahkan kepada satu pihak pun selain Allah. Wa yusamma hadza tauhidul uluhiyati wal ibadati atau tauhidu al-qasdi wat talabi. Dan mengimani ini disebut juga dengan tauhid
ilahiyah atau tauhid ibadah atau tauhid al-qasd wa talab. Ai innallaha huwa al-maqsudu al-matlub. Itu maksudnya bahwasanya Allah itu adalah al-maqsud yang dituju, al-matlub yang menjadi tujuan. Ini kenapa sebagian ulama menamai tauhid uluhiyah dengan tauhid al-qasd wa talab. Al-qasd artinya niat, talab artinya tujuan. Kenapa disebutkan dengan istilah ini? Karena Allah lah yang harusnya ada dalam niat kita, dalam ibadah-ibadah kita, dan harusnya Allah lah yang menjadi tujuan kita dalam ibadah-ibadah kita. Ar-rabi'u yang keempat, ibtigha'u wajhihi subhanahu bikulli ma syara'a. Mencari wajah Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa-apa yang Allah syariatkan. Bi ayyabtaghiya al-'abdu wajhahu bi jami'i at-ta'ati. Yaitu dengan seorang hamba, seorang manusia itu mencari wajah Allah dengan melakukan semua jenis ketaatan. Fa yaf'alu ma amara bihi qadra istita'atihi. Maka seorang hamba itu berusaha untuk melakukan apa-apa yang Allah perintahkan sesuai dengan kemampuannya. Mukhlishan lillahi ta'ala, dengan ikhlas mengharap wajah Allah Ta'ala. Wa yatruku ma naha anhu, dan hendaknya seorang hamba itu meninggalkan apa yang Allah larang. Ibtigha'a wajhihi, ibtigha'a wajhillahi, dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah juga. Wa yadhkurullaha ta'ala wa yusni alaihi, dan hendaknya seorang hamba itu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memujinya. Wa yad'uhu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, dan hendaknya dia berdoa kepada Allah dengan nama-namanya husna dan juga dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Wasairi ma syara'a Allahu tawassula bihi fi jami'il ahwali, dan hendaknya dia beribadah dengan semua apa-apa yang Allah syariatkan sebagai tawassul, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah fi jami'il ahwal, di setiap keadaannya. Wa yusamma hadza tauhidul ibadah au ifradullah ta'ala bi af'ali ibadihi. Dan ini juga disebut dengan tauhid ibadah, atau juga disebut dengan mengesahkan Allah dari sisi perbuatan hamba. Maka kita lihat di sini bahwasanya tauhid bisa dibagi menjadi dua, yaitu mentauhidkan Allah dari sisi perbuatan Allah, yang ini sama dengan tauhid rububiyah. Yang kedua, mentauhidkan Allah dari sisi perbuatan hamba, yang ini sama dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Nah, ulama yang membagi tauhid menjadi dua saja, maka tauhid al-asma wa sifat ini termasuk jenis yang pertama, yaitu mentauhidkan Allah dari sisi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Atau juga tauhid bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tauhid ma'rifah wal isbat. Al-ma'rifah wal isbat, yaitu mentauhidkan Allah dengan ma'rifah, dengan mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya, nama-namanya dan perbuatan-perbuatannya, dan isbat, dan menetapkan itu semua. Menetapkan nama Allah, menetapkan sifat Allah, dan menetapkan perbuatan Allah. Yang kedua tauhid at-talab wal qasd. At-talab wal qasdu, yaitu yang di poin ketiga tadi. Maka tauhid bisa dibagi menjadi tiga sebagaimana kita sudah ketahui. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan tauhid juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu ifradullah bi af'alihi, mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, tauhidullah bi af'alil ibad, mentauhidkan Allah dari sisi perbuatan hamba. Atau juga tauhid bisa dibagi menjadi dua dengan pembagian tauhid al-ma'rifah wal isbat, dan yang kedua tauhid at-talab wal qasd. Ya, kemudian kita baca penjelasan Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil isyani. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang karena maksiat. Syekh Abdullah Al-Qusayyir mengatakan, dalal kitab wa sunnatu wa ijma'u salafil ummati ala anna ad-dina wal imana qaulun wa amalun. Al-Quran dan As-Sunnah, demikian juga ijma' salaf, menunjukkan bahwasanya agama dan juga iman itu terdiri dari perkataan dan perbuatan. Qaulul qalbi wal lisani
wa amalul qalbi wal jawarihi. Perkataan itu terdiri dari perkataan hati dan perkataan lisan. Perbuatan terdiri dari perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Ya. Ini definisi lain dari iman. Ya, kalau kita lihat tadi definisi Ibnu Qudamah itu 3. Qaulul lisan, amalul arkan, aqdul jinan. 3. Tapi kalau definisi yang beliau sampaikan di sini 4. Qaulul qalbi, qaulul lisan, amalul qalbi, amalul jawarih. Namun sebetulnya tidak ada pertentangan karena qaulul qalbi dan amalul qalbi ini intinya adalah keyakinan, ya, intinya adalah hati. Yang di definisi yang pertama hanya disebutkan aqdun bil jinan. Jadi intinya sama saja. Haitsu samallahu wa rasuluhu katsiran minal aqwali wal a'mali imanan. Karena Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya sering sekali menyebut perkataan-perkataan dan amalan-amalan dengan sebutan iman, dengan istilah iman. Contohnya, qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kalian. Surat Al-Baqarah ayat 143. Yakni salatakum ila Baitul Maqdisi qabla tahwilil qiblati ilal Ka'bati. Maksudnya Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian yang menghadap ke Baitul Maqdis sebelum kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah. Jadi ayat di atas bicara tentang salat. Salat itu perbuatan. Namun Allah sebut dengan imanakum. Dengan iman, perbuatan Allah sebut dengan iman. Menunjukkan iman itu harus ada perbuatannya. Harus dilakukan dengan amalan anggota badan. Amalan termasuk iman. Wa thabata fi sahihaini qauluhu sallallahu alaihi wasallam li wafdi Abdul Qaisi. Dan terdapat hadis yang sahih dalam sahihain, Sahih Bukhari Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada rombongan yang datang dari kabilah Abdul Qais. Nabi mengatakan, "Atadruna mal imanu billahi wahdahu?" Apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Mereka mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi bersabda, "Al-imanu billahi wahdahu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Iman kepada Allah adalah kalian bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamus salati, mendirikan salat. Wa ita'uz zakati, dan membayar zakat. Wa shaum ramadhana, dan puasa Ramadan. Wa an tu'tu minal maghnami al-khumusa, dan hendaknya kalian memberikan ghanimah sebanyak 1/5. Fasamma sallallahu alaihi wasallam asyhadataini wa iqamas salati wa ita'az zakati wa shauma wa ada'al khumusi imanan. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menyebut syahadat, 2 kalimat syahadat, yang ini adalah perkataan, kemudian mendirikan salat, ini adalah perbuatan, membayar zakat, ini perbuatan, puasa, ini perbuatan, kemudian membayar khumus, membayar 1/5 dari ghanimah, Nabi sebut sebagai iman. Menunjukkan bahwasanya iman itu mencakup perkataan dan perbuatan, tidak hanya keyakinan. Li'anna hadhil umura mutarattabatun 'ala at-tasadduqi wa nasyi'atun anhu wa dalatun 'alaihi. Karena perkara-perkara tersebut sangat berkaitan erat dengan keyakinan. Munasyi'atun, dan dibangun di atas keyakinan, wadalatun alaihi, dan merupakan indikator dari adanya keyakinan dalam hati. Fal imanul mutlaqu yadkhulu fihi jami'ud dini adh-dhahiruhu wa batinuhu. Maka iman yang mutlak artinya iman kalau disebut sendirian, iman saja. Kalau disebut iman saja, maka sudah mencakup di dalamnya seluruh agama, baik perkara-perkara agama yang zahir, yang nampak, maupun perkara agama yang batin, baik urusan lahiriah maupun urusan hati, urusan batiniyah.
Tidak sebagaimana keyakinan ahlul bid'ah yang mereka meyakini iman itu hanya urusan batin, masalah keyakinan saja. Wa arkanuhu wa khisaluhu wa i'tiqadatul qulubi allati ya'tarifu biha al-qalbu wa ya'taqiduha. Dan juga mencakup semua rukun-rukunnya, semua sifat-sifatnya, dan semua keyakinan-keyakinan hati yang semua itu dikenal oleh hati dan diyakini oleh hati. Wa amaluhu allati yuhibbuha wa yardaha wa hiya mahabbatul khairi wa iradatuhu al-jazimatu. Dan juga mencakup amalan-amalan yang dicintai oleh hati dan diridai oleh hati, yaitu maksudnya hati orang yang beriman tersebut mahabbatul khair, cinta kepada kebaikan dan menginginkan untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Al-jazimah dengan keinginan yang kuat. Wa karahatus syarri wal azmu ala tarkihi. Dan mencakup juga membenci keburukan serta bertekad untuk meninggalkannya. Fa hadhil a'malu al-qalbiyatu tunsha'u anha atau tunshi'u anha a'mal al-jawarihi fi'lan wa tarkan. Maka semua yang disebut barusan ini semua adalah amalan-amalan hati yang mempelopori atau membangun amalan-amalan jawari anggota badan, baik berupa perbuatan atau berupa tarkan, berupa aksi untuk meninggalkan. Min ada'i huquqillahi ta'ala, dalam rangka untuk menunaikan hak Allah Ta'ala, wa huquqi khalqihi, dan menunaikan hak sesama manusia, al-mutanawwi'ati, yang bermacam-macam. Idza kanat ala wifqi syar'ihi, selama dalam koridor syariat. Wa ala hadyi nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa abtagha biha wajhahu, dan dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah. Kemudian kita kembali ke atas. Ibnu Qudamah membawakan ayat. Kalau Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a." Dan tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan ikhlas, menyerahkan semua din, semua amalan ibadah kepadanya, hunafa'a, sebagai orang yang hanif. Wa yuqimus salata, dan mendirikan salat, wa yutuz zakata, dan membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat kelima. Faja'ala ibadatallahi ta'ala wa ikhlasul qalbi wa iqamas salati wa ita'az zakati kullahu minad dini. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menjadikan ibadah, ikhlasnya hati, mendirikan salat, membayar zakat, semuanya disebut sebagai din. Dan din ini istilah lain dari iman. Jadi ibadah, ikhlas itu amalan hati, iqamas shalah, mendirikan zakat, mendirikan salat itu perbuatan anggota badan, wa ita'az zakah, perbuatan anggota badan, semuanya disebut sebagai iman. Ya, di sini Ibnu Qudamah membawakan dalil untuk perkataan beliau yang pertama, ya. Wal imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil jinan. Dalilnya surat Al-Bayyinah ayat kelima, yang menunjukkan bahwasanya iman itu tidak sekedar keyakinan, ya. Tidak sekedar ma'rifah, ya, tidak sekedar masalah batin, namun juga mencakup perkataan dan juga perbuatan. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi. Yang paling tinggi, cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Faja'alal qawla wal amala minal imani. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menjadikan ucapan la ilaha illallah, dan ini adalah perkataan, dan juga menyingkirkan gangguan dari jalan, ini adalah amalan. Amal Nabi sebut sebagai
iman. Menunjukkan iman mencakup juga perkataan dan perbuatan. Nah juga hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu naik dan turun. Kalau ada iman yang disebut a'la, tinggi, dan ada iman yang disebut rendah, berarti iman itu bisa naik dan bisa turun. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan iman itu tetap tidak naik dan tidak turun. Sehingga konsekuensinya kalau ada orang bermaksiat, kata mereka, ini tidak mempengaruhi keimanan. Kalau ada orang melakukan kekufuran, ya, ada orang ikut Natalan, ada orang ikut ibadah di gereja, maka selama dia masih yakin, maka itu tidak mempengaruhi keimanan, ini kata mereka. Ya, ini keyakinan yang batil. Kemudian halaman selanjutnya, halaman 54, Ibnu Qudamah mengatakan, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, fazadathum imana, dan bertambahlah iman mereka. Surat At-Taubah ayat 124. Ini menunjukkan iman bisa bertambah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, liyazdadu imana, agar bertambahlah iman mereka. Surat Al-Fatah ayat keempat. Ini juga menunjukkan iman itu bisa bertambah. Kalau iman bisa bertambah, maka mafhumnya iman juga bisa berkurang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burratin aw khardalatin aw dzarratin minal imani. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat seberat biji gandum atau khardal atau biji sawi atau darrah atau benda yang kecil minal iman berupa keimanan. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya masih ada iman walaupun sedikit. Dia tidak akan kekal di neraka. Faja'alahu mutafadilan. Maka dalam hadis ini Rasulullah menjadikan iman itu mutafadil, bertingkat-tingkat. Ada iman yang besar, ada yang kecil. Makanya kecil pun bertingkat-tingkat. Kata Nabi, ada yang sebesar biji gandum. Dan di bawahnya ada yang sebesar biji sawi, khardal. Dan di bawah khardal ada lagi yang sebesar dzarrah. Dzarrah artinya al-asghar min kulli unsur. Yang paling kecil dari semua benda. Pokoknya dzarrah itu sesuatu yang paling kecil. Maka di sini Nabi sebutkan berurutan. Bur, khardal, dzarrah. Dari yang paling besar ke yang paling kecil. Kalau demikian, maka iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang rendah. Menunjukkan bahwasanya iman bisa naik dan bisa turun. Iman itu naik karena ketaatan dan turun karena maksiat. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.